Selamat datang kembali di kanal kesayangan kita, Cinta Kicau Mania. Saya tahu, memiliki murai batu, MB, yang super giras, yang kalau didekati malah salto, nabrak jeruji, atau bahkan menabrak kepala kita, bisa jadi mimpi buruk. Stres bukan? Tapi, bagaimana jika saya katakan, dalam waktu sangat singkat, tepatnya 7 hari, murai batu giras Anda bisa berubah 180 derajat menjadi jinak total. Bukan cuma jinak lalat, tapi jinak manja. Ini bukan sulap, ini ilmu perawatan mendalam yang akan kita bedah tuntas hari ini. Kita akan bahas strategi terstruktur, dari terapi air, manajemen pakan ekstrim, hingga penempatan kandang yang strategis. Ini adalah panduan lengkap 15 menit yang akan mengubah MB Anda selamanya. Jadi, siapkan catatan Anda ya, karena rahasia ini siap dibongkar. Yuk kita mulai petualangan 7 hari taming MB Giras. Sebelum kita masuk ke hari pertama, kita harus pahami dulu mengapa MB kita giras. Biasanya karena trauma, kurangnya interaksi, atau penanganan yang salah saat masih trotolan. Kunci keberhasilan program 7 hari ini ada 3: konsistensi, kelembutan, dan terapi lapar yang terkontrol. Ingat, tujuan kita bukan membuat burung trauma baru, melainkan menumbuhkan rasa ketergantungan dan kepercayaan pada Anda, pemiliknya. Kita akan memaksa MB keluar dari zona nyamannya, agar ia menganggap kehadiran kita adalah sumber keselamatan dan makanan. Jadi, buang jauh-jauh rasa kasihan sesaat. Ini adalah program intensif, dan kita harus tega sedikit di awal, demi kebaikan jangka panjang si murai batu. Kita mulai di hari pertama. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan MB giras Anda ke kandang harian yang lebih kecil. Tujuannya, membatasi ruang geraknya agar ia tidak bisa salto atau nabrak dengan leluasa. Setelah itu, fokus kita adalah menurunkan level stres dan birahinya. Di hari 1 ini, kita gunakan terapi air kejut atau terapi mandi malam. Sekitar jam 7 atau 8 malam, mandikan MB Anda hingga kuyup. Mandi di malam hari efektif meredakan emosi dan birahi yang tinggi, yang seringkali memicu kegirasan. Jangan takut ia kedinginan, pastikan ia berada di ruangan hangat setelahnya. Lakukan proses ini dengan lembut, jangan kejar-kejar burung di dalam sangkar. Biarkan ia tahu bahwa air adalah bagian dari rutinitas baru, bukan ancaman. Setelah mandi, gantung rendah di tempat yang sering dilewati manusia, tapi tetap dalam kondisi kerodong tipis. Ini adalah hari krusial dan paling sensitif. Terapi lapar. Jangan panik, kita tidak akan menyiksa burung, tapi membuat kebutuhan primernya, makan, sepenuhnya tergantung pada kita. Di hari 2 ini, pakan kering, fur, kita cabut total di pagi hari. Kita hanya berikan pakan hidup, EF, dan itu pun melalui tangan kita, bukan dicepuk. Porsi EF, cukup 2 ekor jangkrik di pagi hari, dan 2 ekor lagi di sore hari, tapi wajib hand feeding. Burung harus belajar bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menerima makanan dari tangan raksasa yang selama ini ia takuti. Lakukan proses hand feeding ini dengan tenang, jangan bergerak tiba-tiba. Tahan tangan Anda di dekatnya selama mungkin. Awalnya ia akan takut dan enggan, tapi rasa lapar akan mengalahkan rasa takutnya. Ingat, kunci taming adalah menciptakan asosiasi positif. Manusia sama dengan makanan. Jika hari 2 sudah dilewati, hari 3 ini adalah penguatan. Kita tingkatkan interaksi hand feeding. Selain memberikan jangkrik, coba tawarkan ulat Hongkong atau kroto kecil di ujung jari Anda. Bedanya, di hari ini, kita paksa waktu interaksi lebih lama. Jangan langsung lepaskan jangkrik setelah dipatuk. Tahan tangan Anda dan biarkan MB berinteraksi lebih dekat. Kemudian, pindahkan posisi penggantungan kandang menjadi lebih rendah lagi, sekitar setinggi pinggang atau bahkan lutut, di area yang ramai. Misal, di dekat teras atau pintu masuk. Tujuannya agar MB terbiasa dengan lalu lalang kaki manusia, suara gaduh, dan gerakan cepat. Jika ia giras, biarkan, jangan langsung pindahkan. Ia harus menyadari bahwa kebisingan manusia adalah hal normal dan tidak berbahaya. Mandi malam tetap kita lakukan di hari 3 ini, untuk menjaga emosinya tetap stabil. Kita memasuki fase stabilisasi. Di hari 4, kita sudah bisa mengembalikan pakan fur ke dalam cepuknya, namun dengan porsi yang sangat sedikit, sekadar untuk cadangan saja. Pakan utama tetap EF dari tangan.
Mengapa dikembalikan? Untuk menunjukkan bahwa kita tidak berniat menyiksa dan sebagai tahap transisi. Di sisi lain, kita mulai mengurangi intensitas mandi malam. Cukup semprot embun tipis atau hilangkan total jika Anda melihat MB sudah mulai berani minum di cepuk mandi. Porsi hand feeding sedikit kita naikkan menjadi 3 ekor pagi dan 3 ekor sore, tapi tetap harus dari tangan. Di hari ini, ketika Anda mendekat, perhatikan apakah ia masih nabrak atau mulai berdiam diri sambil memperhatikan tangan Anda. Jika ia hanya memperhatikan, itu adalah tanda positif bahwa rasa penasarannya mulai mengalahkan rasa takutnya. Hari 5 adalah momen yang menentukan. Setelah rutinitas hand feeding, coba usap bagian bawah sangkar atau sentuh lembut jeruji di dekat kakinya. Jangan paksakan, cukup sentuhan ringan. Kita ingin melihat reaksi terdekatnya. Apakah ia langsung melompat panik atau hanya bergeser sedikit? Selain itu, di hari ini kita tambahkan terapi suara. Putar suara air mengalir atau suara murai betina pelan di dekatnya. Suara air bersifat menenangkan, sementara suara betina dapat memicu naluri pacaran, alih-alih naluri bertarung. Gantung kandang di lokasi yang sudah lebih permanen, namun tetap di area yang sering kita lewati. Konsistensi lokasi penggantungan di hari ini penting untuk membangun rasa aman di lingkungan barunya. Hampir sampai. Di hari 6, tingkatkan durasi hand feeding. Kali ini, coba letakkan tangan Anda di dalam kandang dan biarkan ia mematuk jangkrik yang Anda pegang tanpa harus buru-buru menariknya. Jika ia berani mendekat dan mematuk EF, itu adalah pencapaian besar. Setelah selesai makan, coba keluarkan sikat kecil atau cotton bud dan bersihkan sisa-sisa kotoran di bawah kakinya, atau usap lembut jeruji di dekatnya. Ini adalah tes kepercayaan maksimal. Burung jinak tidak akan takut pada objek asing yang masuk ke wilayahnya. Jika ia hanya bergeser sedikit dan tidak panik, selamat, Anda sudah berhasil menanamkan kepercayaan mendalam. Pakan EF bisa kita naikkan lagi ke porsi normalnya, misal 5/5. Tapi tetap prioritaskan hand feeding. Ingat, proses ini harus dilakukan perlahan dan tanpa paksaan. Inilah hari pembuktian. Hari 7. Sekarang saatnya menguji sejauh mana tingkat kejinakan total yang sudah kita capai. Pagi ini, jangan hand feeding. Langsung masukkan tangan Anda ke dalam kandang tanpa membawa makanan. Coba sentuh cepuk air atau ganti fur. Jika MB Anda hanya diam di tangkringan tanpa salto atau panik, ini sudah sangat bagus. Ujian kedua. Coba sentuh atau gosok lembut bagian ekornya dengan jari Anda. Burung giras pasti akan kabur atau melawan. Burung jinak total akan membiarkan Anda menyentuhnya, bahkan mungkin bergaya ekor. Ini adalah indikator bahwa ia sudah menganggap Anda bukan ancaman, melainkan bagian dari rutinitasnya. Jika MB Anda berhasil melewati ujian ini, maka program 7 hari kita sukses total. Ia sudah jinak di level yang kita harapkan. Keberhasilan 7 hari ini harus dijaga. Fase stabilisasi adalah fase paling rawan. Jangan karena sudah jinak Anda jadi abai. Tetap jaga interaksi rutin, mandi dan jemur kembali ke jadwal normal. Porsi pakan bisa kembali normal, namun usahakan setidaknya sekali sehari, misal pakan sore, tetap melalui hand feeding untuk menjaga koneksi. Lokasi pengantungan jangan diubah-ubah secara drastis. Jika Anda ingin burung ini siap lomba, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai mengenalkannya pada lingkungan ramai tanpa harus takut ia kembali giras. Konsistensi adalah kunci, jangan sampai dia merasa diabaikan lagi. Jadi, apa kunci utama rahasia taming ampuh kicau mania ini? Pertama, terapi air intensif untuk meredakan birahi dan emosi. Kedua, terapi lapar terkontrol untuk menciptakan ketergantungan penuh pada Anda. Ketiga, penggantungan rendah untuk membiasakan ia dengan lalu lintas manusia. Dan yang terpenting, konsistensi interaksi yang penuh kelembutan. Jangan pernah memarahi atau memukul MB meskipun ia melakukan kesalahan. Proses taming membutuhkan kesabaran luar biasa. Jika saya bisa melakukannya dalam 7 hari, Anda juga pasti bisa. Selamat mencoba para kicau mania. Jangan lupa, like video ini kalau Anda suka tips mendalam seperti ini. Subscribe untuk panduan perawatan bulung terbaik lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah bagaimana progres murai batu giras Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.